Kini, 15 tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak, karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Dan seandainya pun benar ada, kuat non, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada, kuat non, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan. Dampak nyata yang terjadi akibat nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, rusaknya demokrasi di Indonesia karena kontestasi politik yang terjadi bukan lagi kontestasi yang sehat, melainkan hanya kedok untuk menempatkan orang yang dikehendaki menuju ke kursi kekuasaan. Hal ini melanggar maksim Vox Populi Vox Dei, memunculkan apatisme pemilih dan mendegradasi kepercayaan publik pada institusi pemerintahan yang ada. Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 permohonan, pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait menurut pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024 dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi 0. Bahwa bila mana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam pemohonannya, pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut pemohon, akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK nomor 4. Akan tapi pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi pihak terkait dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan. Merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas, setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada pasal 8 ayat 6 PMK nomor huruf B PMK nomor 4 tahun 2023. Pemohon memang di dalam posita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya. Dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan permohonan menjadi obskur. Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir 3 permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua keputusan KPU RI itu tidak terkategorikan sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila dua keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana pasal 466 sampai
sampai pasal 46(9) Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan tun sebagaimana diatur pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia sebagaimana marwah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas, obscure libel, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya di dalam pokok permohonan, bahwa bila pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam permohonannya,